Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Humanity live streaming video podcast Raja Dahroni Channel. Nah, kali ini saya punya teman bicara dari Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Provinsi Kepulauan Riau, Bang Daan Sahrizky Hidayat. Mana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, warganet dimanapun berada, kami selalu berdoa mudah-mudahan kita semua dari wabah pandemi COVID-19 dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Warganet dimanapun berada, mungkin Anda penasaran topik apa yang akan kita bahas nih, Bang? Nah, kita akan membahas tentang potensi hebat wakaf produktif, ya. Nah, warganet dimanapun berada, kita sama-sama tahu kalau zakat mungkin orang sudah banyak tahu ya. Tapi ternyata kita perhatikan beberapa negara, beberapa daerah cukup banyak ternyata fasilitas umum, fasilitas masyarakat, pendidikan, bahkan kesehatan, ada rumah sakit wakaf, ya. Cukup dahsyat perkembangannya dan membantu daerah-daerah tertentu yang memang mampu mengoptimalkan wakaf, ya. Karena wakaf selama ini identik dengan hibah lahan, ternyata tidak ada wakaf tunai, ya. Atau bahasanya yang lebih populer itu wakaf produktif, ya. Jadi kalau kita lihat tafsir beberapa referensi, wakaf produktif itu adalah skema, ya, pengelolaan donasi umat untuk pemberdayaan dan pengembangan fasilitas-fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh umat maupun masyarakat. Nah, kami akan bahas selama 30 menit ke depan tentang potensi hebat wakaf produktif, ya, bersama Bang Daan, ya. Insyaallah ya. Bang Daan, mungkin ya, sebagai pembuka bincangan kita, mungkin bisa nggak diceritain ya, Lasnas Yakesma sepanjang tim kami lihat di media sosial cukup dan produktif, ya. Amin, mungkin bisa dijelas dan warga Kepulauan Riau dan bahkan mungkin karena media sosial sebenarnya cakupan wilayah, ya, semua orang bisa perhatikan. Nah, mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu apa konsen Lasnas Yakesma, kegiatan lah secara singkat, dan mungkin nanti bisa disenggol-senggol dikit juga dengan poin wakafnya, gitu, sebelum kita bahas tentang ini. Insya Allah. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Raja Dahroni. Ya. Pagi hari ini satu kesempatan istimewa yang diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan Madani atau Yakesma, Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Kita sering mendengar Yakesma sebagai Lasnas atau Lembaga Amil Zakat Nasional yang perwakilannya di Kepri, alhamdulillah kantornya di Kota Tanjung Pinang. Tapi kalau yang perlu kita ketahui sebenarnya sebelum dia menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, dia sudah lebih dulu menjadi Lembaga Nazir Wakaf, Badan Wakaf Indonesia di tahun 2015. Sedangkan Lasnasnya izinnya baru ada di 2017. Jadi memang concern Yakesma dari awal sebenarnya juga banyak di bidang wakaf, gitu. Dan memang ketika di Kepri ini hadir menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional plus juga membawa misi untuk juga wakafnya, maka yang awal kita beri penyadaran kepada masyarakat adalah Yakesma sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang fokus ingin berperan di kesejahteraan dai dan guru, khususnya di bidang pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, kesehatan dan ekonomi. Maka lebih dikenal di masyarakat mungkin pada hampir 3 tahun ini banyak yang sifatnya pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, gitu. Namun juga ada sebagian program wakaf yang sudah kita gulirkan, tapi memang masih dalam tahap edukasi. Jadi pelan-pelan seperti tahun lalu kita mengadakan gerakan Tanjung Pinang Berwakaf. Insya Allah itu masih dalam tahap yang sifatnya wakaf lahan, wakaf tanah yang sifatnya untuk keagamaan. Nah, ini alhamdulillah Bang Raja Dahroni ini memberikan satu tema yang memang sebenarnya kita ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa ada satu potensi wakaf yang sangat besar ya, yang sebenarnya juga dari zaman sahabat Rasulullah ketika Rasulullah juga masih hidup itu juga
sudah ada wakaf produktif ini. Cuma mungkin masih belum tersosialisasi dengan baik. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini membuka cakrawala dan wawasan, apalagi di tengah pandemi COVID ini, insya Allah wakaf produktif ini menjadi satu hal yang luar biasa. Kita gali bersama satu potensi yang itu sangat dikembangkan di zaman keemasan Islam di masa lalunya. Oke, nah warganet dimanapun berada, tentu saran akan Anda like, share, dan sebarluaskan ya sebanyak mungkin di grup-grup Facebook, ya WhatsApp dan lain sebagainya. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat dan akan lebih bermanfaat secara luas kalau Anda bantu like, share dan seluas-luasnya. Nah, Bang Daan, kalau kita pahami ya mungkin bisa nggak Bang Daan jelaskan? Kalau saya tadi mungkin penjelasan saya tentang wakaf produktif itu kan terlalu literatur ya. Definisinya mungkin belum warganet pahami. Tapi mungkin secara simpel apa sih sebenarnya wakaf produktif dan kalau kita lihat secara kenegaraan maupun hukum Islamnya sendiri kan Quran dan sunnahnya itu gimana posisi wakaf produktif ya? Ya, alhamdulillah. Kalau secara dalilnya, artian awalnya wakaf produktif itu sebenarnya pertama kali digulirkan pada saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu belum menjadi khalifah ya, masih sahabat Nabi. Beliau juga waktu itu berbincang dan berkonsultasi dengan Rasulullah SAW. Beliau punya kebun kurma di Khaybar yang sangat luas, tanahnya sangat subur. Lalu konsultasi apa yang terbaik yang harus saya lakukan untuk kebun ini. Maka Rasulullah SAW menasihati Umar, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Bila engkau suka, kau tahan pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya. Jadi Rasulullah itulah dalam sirah, dalam sejarah bahwa Rasulullah menasihati Umar agar pokoknya itu, pohonnya itu ditahan, artinya dikembangkan, dan hasilnya itu dikelola tanahnya, kemudian lahannya dan pokoknya tidak dijual, kemudian diwariskan. Jadi hasil dari penjualan kurma itu, kebunnya itu hasilnya itu disedekahkan kepada fisabilillah, kepada fakir miskin, kepada yatim, dan terus dikembangkan. Jadi pokoknya ditahan dan hasilnya itu diproduktifkan, kemudian tapi tidak untuk dimakan menjadi kepentingan pribadi, tapi hasilnya semuanya full untuk kesejahteraan umat, dan itu alhamdulillah berkembang terus sampai sekarang. Gitu. Itu luar biasa, sangat Pancasila sekali ya. Pakai Indonesia. Iya, kalau tadi secara kenegaraan ya, secara kenegaraan alhamdulillah ada Undang-Undang Nomor 41 ya tahun 2004 bahwa wakaf itu dalam undang diakui bahwa wakaf itu selain wakaf yang bersifat keagamaan yang berupa benda tidak bergerak, tapi juga wakaf merupakan wakaf yang bergerak gitu ya, seperti uang, wakaf logam mulia, surat berharga, kendaraan, bahkan hak kekayaan intelektual bisa jadi wakaf juga. Kemudian hak sewa dan seterusnya gitu. Tanah, bangunan, tanaman atau pohon itu juga bisa menjadi, walaupun dia benda tidak bergerak tapi bisa jadi produktif juga gitu. Misalnya saya mewakafkan rumah sewa yang rumah itu diwakafkan, hasil sewanya itu tidak buat dia, tapi sewanya itu misalnya sewanya 10 juta itu nanti dikelola oleh nazir untuk kesejahteraan umat, dibagi-bagi fakir miskin dan seterusnya. Bahkan bisa diproduktifkan lagi. Gitu. Oh, nazir itu mirip-mirip amil ya, atau lembaganya atau orangnya nazir? Nah, kalau dalam nanti silahkan Bapak Ibu dan teman-teman lihat lebih detail di Undang-Undang Nomor 41 2004 itu, bahwa nazir itu
orang yang mengelola, seperti mengelola. kalau lembaga amil zakat adalah amil ya kan. Kalau wakaf pengelolanya namanya nazir. Dan itu bisa perorangan, bisa lembaga atau yayasan, bisa juga badan hukum seperti kayak bank, badan hukum ya. Itu juga bisa. Insya Allah kita nanti lebih detail lagi. Ada lembaga-lembaga keuangan syariah yang mendapat izin untuk mengelola. Luar biasa ya. Gitu. Nah, Bang Daan, mungkin apa perbedaan mendasar? Karena memang wakaf ini perlu disosialisasikan lebih masif ya, karena potensinya luar biasa di tengah pandemi seperti ini dan di tengah problem umat, problem publik yang begitu kompleks ya. Wakaf menurut hemat saya wakaf produktif bisa menjadi persoalan ya. Maksudnya bisa menjadi solusi dari beragam persoalan publik saat ini ya, utamanya persoalan kemiskinan. Nah Bang Dan, apa perbedaan mendasar ya antara zakat dan wakaf? Kalau kita perhatikan sekilas itu kan publik mungkin menganggap kayaknya beda-beda tipis gitu ya. Apa Bang mungkin bisa ini? Iya. Kalau zakat itu kita sebut sebagai mandatori dari Allah SWT ya kan, yang bersifat kewajiban. Dia ada dalam surat At-Taubah ayat 6, penjelasan tentang zakat itu untuk dibagikan kepada 8 golongan asnaf. Kemudian dia terikat dengan waktu, harus haul ya kan 1 tahun, kemudian harus mencapai nisabnya ya kan. Nisabnya nanti ada zakat perdagangan, zakat penghasilan dan seterusnya. Jadi memang yang mengeluarkan zakat itu hanya orang-orang tertentu yang memang sesuai dengan kewajibannya gitu. Jadi kalau zakat itu memang sudah menjadi kewajiban orang gitu kan, untuk sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau wakaf, dia itu mau dari orang yang paling miskin sampai paling kaya. Mungkin dia orang sekarang tidak punya harta, artinya materi, tapi dia punya tanah. Tanah itu bisa diwakafkan kan, karena dia juga tidak punya uang untuk mengeluarkan hartanya, tapi dia punya tanah, dan tanah itu bisa diwakafkan. Dan wakafnya itu bisa wakaf produktif gitu. Apa beda tanah produktif sama tanah yang jadi wakaf seperti biasa? Kalau wakaf seperti biasa, wakaf bangunan, wakaf lahan misalnya mau dibangun masjid, kemudian wakaf keagamaan lah ya. Tapi kalau wakaf produktif, tanah itu bisa ditanami tanaman-tanaman yang nantinya bisa panen, kemudian hasilnya itu bisa bergulir untuk kemaslahatan gitu ya. Kemudian bisa juga untuk peternakan, bisa untuk disewakan juga bisa. Sewanya tapi tidak untuk dia, tapi untuk tapi itu dikelola sama nazir wakaf namanya. Oke, nazir wakaf. Dan Yakesma dia sudah berizin nazir wakaf sejak 2015 sebelum jadi sampai sekarang ya. Ya, insya Allah seperti itu. Nah, jadi itu bedanya. Jadi sangat semua orang berkesempatan untuk wakaf. Sedangkan kalau zakat ya hanya orang-orang tertentu aja. Paling tidak setahun sekali zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal, zakat fitrah hanya waktunya Ramadan. Zakat mal hanya waktunya 1 tahun sekali dan kalau mencapai nisab. Kalau tidak mencapai nisab, ya udah dia infak sedekah. Tapi infak sedekah itu juga sekarang banyak orang yang sifatnya konsumtif habis. Misalnya kita infak untuk yatim 500.000, ya udah untuk keperluan yatimnya 500.000 selesai. Tapi kalau kita wakaf untuk yatim 500.000, maka wakafnya itu kita kelola ya kan, berupa aset nanti dikembangkan. Nah, hasilnya juga untuk yatim. Tapi 100.000 aja, tapi insya Allah amal jariahnya bisa sampai berkali-kali lipat. Tapi kalau infak sedekah 500.000 habis, ini udah habis nih, infak lagi, dia harus keluar lagi. Memang insya Allah punya amal jariah juga, tapi peluang untuk mendapatkan amal jariah dengan wakaf itu lebih dahsyat. Ya kan, karena dari zaman dan kebermanfaatannya lebih banyak gitu ya. Karena kalau tadi zakat lebih banyak konsumtif ya, tapi kalau wakaf ini memang bisa banyak hal ya. Misal katakanlah saya wakaf lahan, itu jadi lahan pertanian, itu bisa digunakan lebih jangka panjang. Zakat kecenderungannya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dasar manusia dulu nih gitu kan. Tapi kalau wakaf juga sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi
uangnya atau bendanya itu dikelola dulu, hasilnya baru nanti untuk maslahat juga untuk fakir miskin juga, fakir miskin untuk yatim juga. dan seterusnya gitu. Jadi insya Allah bisa lebih banyak yang diberdayakan ya kan untuk pengelolaan produktivitas seterusnya. Bahkan itu lagi lahan ya, belum lagi wakaf uang nanti. Wakaf Mungkin nanti uang. ada lagi kita bahas selanjutnya wakaf uang. Oke, nah menarik sebenarnya. Ini kalau misalnya saya punya lahan ya sama anggaplah mungkin 1 hektar atau mungkin ada bangunan yang mau saya wakafkan. Tapi kan tentu ada perusahaan yang ini bukannya Kesma, misalnya ada lembaga wakaf yang lain ya. Saya mau wakafkan nih, katakanlah 1 ruko saya ini mau saya wakafkan gitu ya. Tapi kan kalau saya tangkap ya kalau udah saya wakafkan ya udah boleh narik lagi gitu kan. Nah itu kan persepsi, mungkin ada penjelasan lain sehingga ada kekhawatiran. Nah sebenarnya di wakaf ini bisa nggak misalnya ada kontraknya, misalnya saya wakaf setahun gitu, apakah ada konsep seperti itu atau kalau udah wakaf udah pokoknya ikhlaskan aja lah gitu kan? Nah sementara si apa ya kalau yang kalau zakat kan yang memberi zakat kan disebut apa muzaki. Nah, kalau wakaf ini apa? Saya nggak tahu. Wakif ya. Wakif. Kalau wakif udah mau ada kekhawatiran tadi, ada nggak? Tadi kan pengen tahu juga lembaga ini terpercaya atau enggak gitu kan? Karena kalau sayang juga kalau lembaganya nggak amanah kan, ya bukan masalah ikhlas nggak ikhlas, tapi kan, wah gue udah wakafkan tapi kok begini gitu. Nah sebenarnya kalau dalam konsep wakaf sendiri ada nggak wakaf kontrak atau apalah istilahnya dalam konsep wakaf? Iya. Kalau wakaf sebenarnya juga dalam tadi Undang-Undang Nomor 41 itu sebenarnya ada 2 model. Yang pertama adalah wakaf tak terbatas waktu, artinya memang wakaf yang sampai bila-bila kalau kata orang Melayu ya kan. Pokoknya udah wakaf sekali untuk selamanya sudah, dia nggak akan menuntut balik dan segala macamnya, tidak ada pembatalan. Tapi ada wakaf terbatas waktu. Wakaf terbatas waktu itu wakaf yang mungkin dia ingin mewakafkan selama 5 tahun, selama 1 tahun, selama 2 tahun. Nanti setelah itu kalau misalnya beliau masih ingin jadi kan ini untuk menghindari, kan mungkin dia baru kenal sama nazirnya, dia juga belum tahu portofolionya, justru dia mau ini dulu gitu kan. Karena memang wakaf produktif nih tidak bisa sembarangan orang yang mengelolanya, karena dia sebenarnya mental nazir wakaf, khusus wakaf produktif ini itu ya harus mental pengusaha. Dia kan pengelola investasi dari orang nih ya. Nah, tapi kan seperti bisnis, tapi bedanya investasi ini tidak untuk kalau orang kan investasi kan nanti keuntungannya buat investornya gitu ya. Tapi kalau orang ini investasi, dia ya udah nih untuk hasilnya nanti kan dia akan mendapatkan hasil yang melimpah dan bisa memberdayakan banyak orang gitu ya. Seperti itu. Jadi memang perlu bahkan ada pelatihan-pelatihan untuk kayak ini kan manajemen wakaf produktif, ada syarat-syaratnya, ada hal-hal yang harus. Jadi sama seperti, makanya kalau orang-orang yang punya basic sebagai punya ilmu ekonomi, manajemen dan seterusnya yang punya potensi sebenarnya untuk bisa mengelola wakaf produktif itu gitu. Jadi seperti itu sih kalau. Jadi ada wakaf yang terbatas oleh waktu. Iya, wakaf terbatas waktu. Jadi itu bisa berupa lahan, bisa berupa rumah, ruko atau bangunan, atau uang misalnya deposito, kemudian saham mau 1 tahun mau 2 tahun nanti dikembalikan lagi pokoknya. Tapi kan hasil dari deposito atau dari sahamnya itu dia tidak ambil. Terus kemudian ada bagian nazirnya 10% maksimal kalau dalam undang-undang. 90%-nya itu untuk hasil investasi wakafnya itu untuk fakir miskin, tergantung untuk bisa juga kesepakatannya misalnya dia mau mewakafkan ini programnya untuk yatim. Ya udah nanti hasil dari wakaf ini fokus untuk pemberdayaan yatim.
Nah, tergantung nanti kesepakatannya gitu. Atau dia mau membebaskan, terserah buat apa, yang penting buat umat lah gitu. Memang nazir ini harus amanah, harus bukan hanya jujur dan amanah, tapi harus paham manajemen. Kompeten ya. Manajemen investasi, ya investasi orang di manajemen jangan sampai bangkrut. Kalau bangkrut nanti pokoknya juga habis gitu kan. Makanya itu yang uniknya di situ. Memang nggak bisa sembarangan juga. Makanya sampai saat ini wakaf masih dominan untuk yang sifatnya bangunan, lahan yang memang jadi masjid, jadi apa, memang kelihatan wujudnya dan tidak akan berkurang. Karena tadi itu mungkin ada kekhawatiran kalau wakaf produktif sudah saya investasikan duitnya gitu aja, nggak jadi berkembang. Nah itu kan jadinya tidak amanah ya gitu. Makanya perlu ada SDM yang memang ya itu kayak Bang Raja Dahroni kayaknya cocok buat pengelola investasi wakaf. Ada ya, nanti kita bicarakan di belakang layar. Nah Bang, tadi menarik sebenarnya ada wakaf uang tunai ya. Itu gimana mungkin cara singkat apa maksudnya gitu ya, wakaf produk? Ada ruko, ada bangunan, ada lahan, tapi ada uang tunai juga. Itu sejauh mana kebermanfaatannya? Karena memang ya agak mirip-mirip dengan investasi, tapi mungkin investasinya berbeda. Gimana Bang? Ada nggak penjelasan singkat? Wakaf uang itu uangnya diwakafkan untuk bukan, kalau beda ya wakaf tunai. Kalau wakaf tunai mewakafkan uang untuk diubah menjadi aset. Jadi masjid, jadi apa gitu. Tapi kalau wakaf uang memang uangnya yang diwakafkan diputar. Misalnya uangnya 1 juta. 1 juta itu diputar kan untuk jadi usaha. Gampangnya, simpelnya usaha sembako nih, 1 juta. Nah, itu kan jadi pokoknya tuh 1 jutanya utuh. Tapi kan nanti ada keuntungannya tuh. Keuntungannya kan nanti kalau dia memang bagus, ya kan, terputar mungkin dari 1 juta bisa jadi 10 juta. Nah itu ya kan? Keuntungannya 10%-nya untuk nazir yang mengelola, karena kan dia juga menjadi pengelola ini ya. Nah 90%-nya itu untuk jadi itu disalurkan untuk miskin, untuk yatim, tergantung nanti program dari nazirnya. Ini hasil dari wakaf produktifnya untuk apa? Gitu, untuk mau bebaskan atau mau ditujukan lagi hasilnya untuk, kan lumayan kalau misalnya 1 juta bisa berkembang jadi mungkin jadi 100 juta gara-gara dari 1 juta itu. Dan 1 juta ini pokoknya tetap utuh kan, dia putar terus kan. Tapi kayak di bukunya nih mati nih 1 juta ini jadi dana abadi kan. Wakif nggak ada nerima apapun dari itu, ya udah nggak ada. Makanya bayangkan kalau dia mewakafkan 1 juta tapi tiba-tiba nazirnya ini alhamdulillah amanah dan manajemennya bagus, terus keuntungannya selama bertahun-tahun itu bisa sampai 100 juta. Terus pahalanya gimana tuh? Mengalir terus ya. Tanpa harus ya, memang tadi wakaf. Dan itu pun bisa diakadkan berjangka. Artinya saya 2 tahun aja, nanti 1 jutanya balikin lagi ke saya. Bisa luar biasa. Kayak gitu. Jadi memang luar biasa. Bisa bikin minimarket kalau ada yang punya uang daripada nganggur. Kan? Saya mau investasi wakaf lah 5 tahun. Kamu yang bikin minimarketnya ya. Nanti setelah 5 tahun pokok yang wakaf itu kembalikan ke saya. Nah tapi kan itu gimana bisa menghasilkan itu tuh yang jadi harus jelas nih, jangan-jangan nanti minimarketnya bangkrut. Jadi lebih banyak penekanannya di akad nanti ya. Nah warganet dimanapun berada, kayaknya memang nggak cukup perbincangan 30 menit ini, luar biasa. udah mah 30 menit. Kalau kuliah ini bisa 10 SKS ya kayaknya. Iya, ini manajemen wakaf produktif setebal ini nih lumayan berapa ya. Oke Bang, sebelum kita akhiri gitu ya. Nah tadi kan sempat dikatakan bahwa Lasnas Yakesma izinnya sebenarnya memang menjadi nazir wakaf ya, lembaga yang memang ngurusin persoalan wakaf ya sebelum izin Lasnasnya ke wakaf uang ya. Nah kalau di Kepulauan Riau sendiri sudah berapa banyak gitu ya, ya katakanlah kalau mau disebut project wakafnya ya.
Proyek wakaf dia kami Pondok Tahfidz Insan Pondok Madani, Tahfidz sudah, Insan Madani. kemudian wakaf ambulans ada. Wakaf ambulans itu sebenarnya salah satu wakaf produktif, cuma kan harus nunggu cukup dulu untuk bisa dibelikan ambulans. Kemudian ada wakaf sarana prasarana pendidikan, wakaf pembebasan lahan, itu sifatnya memang masih wakaf-wakaf yang keagamaan. Nah, kita sebenarnya sudah pernah menggulirkan wakaf produktif. Tapi kalau di pusat dia bentuknya itu dikembangkan melalui lembaga keuangan syariah namanya, lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang. Itu ada beberapa bank yang punya izin untuk jadi pengelola. Jadi uangnya diletakkan di bank itu, bank syariah itu, kemudian diputar di bank syariah itu untuk menjadi wakaf produktif. Itu bisa juga. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini langkah awal kami untuk seterusnya. Mudah-mudahan ada hal yang bisa digulirkan melalui wakaf produktif di Tanjung Pinang dan di Kepulauan Riau. Kita mulai untuk edukasi dulu sih yang paling penting, kemudian nanti kita dapetin SDM yang memang mumpuni untuk mengelola wakaf itu untuk menjadi produktif. Tadi rumah tahfidz ya? Itu Pondok Tahfidz. Udah seberapa persen capaiannya itu? Pondok Tahfidz insya Allah kita sudah dalam tahap persiapan peletakan batu pertama. Cuma saat ini karena programnya akan dimulai, jadi tidak menunggu lahannya dulu. Alhamdulillah kita dapat wakaf terbatas waktu, ruko yang beliau alhamdulillah mengizinkan 2 tahun ini diwakafkan untuk kita gunakan untuk pusat kegiatan keislaman plus asrama Pondok Tahfidznya gitu. Mudah-mudahan dari situ nanti bisa berkembang juga, mulai ada wakaf produktif yang bisa dimulai dari situ. Itu kecil-kecilan dulu lah. Nah, insya Allah. Warganet luar biasa buat Anda yang memang memiliki kelebihan harta atau banyak ruko-ruko kosong, lahan-lahan kosong daripada nggak dimanfaatkan. Ini luar biasa ya, konsep wakaf produktif ini bisa jadi sebuah lahan bagi umat, bagi masyarakat, sehingga bisa bermanfaat lebih luas dan banyak ya tentunya. Nah, terima kasih Bang Daan Sahrizky Hidayat. Saya yakin 30 menit ini belum cukup, tapi saya pikir warganet dimanapun berada, kalau Anda ingin mewakafkan harta Anda, baik yang bergerak maupun yang tidak, wakaf uang tunai dan lain sebagainya, bisa menghubungi Nazir Wakaf Lasnas Yakesma. Nanti lebih jauh ya, bagi Anda yang penasaran, pengen tanya-tanya, pengen mengajukan pertanyaan, silakan tanya saja di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kita ajak Bang Daan untuk menjawab satu persatu, karena memang karena keterbatasan waktu saya tidak membuka pertanyaan ya, tapi saya pikir ini bahan diskusi kita, dan saya pikir kepala daerah, bahkan kepala negara pun jika mengembangkan konsep ini bisa mengatasi persoalan sosial yang memang hari ini banyak sekali begitu berjarak antara si miskin dan si kaya. Nah, warganet dimanapun berada, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bang Daan sudah menemani saya sama-sama bincang-bincang selama 30 menit, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada On Logo Design yang sudah desain leaflet kita, pada Lucky Creator yang sudah menginisiasi live streaming ini ya, bertahan berdiri 30 menit tuh kayaknya Bang Ian ya, dan Rio Kopi yang sudah menyiapkan kopi ya. Nah, warganet, itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa kami obrolkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, share dan subscribe untuk menyebarluaskan kebermanfaatan apa yang kami bicarakan. Billahi taufiq wal hidayah, terus berbagi dan menginspirasi.